masuk di makam Mbah Tejo Moyo atau Mbah Dalang. Yang zaman dulu dia dalang di sini atau pentas wayang. Pentas wayang pada zamannya dulu itu pentas di sini dan terjadi salah satu perjanjian zaman dulu, yaitu isinya gini. Kalau kamu mau dalang di sini, pentas di sini, boleh. Tapi dengan perjanjian gini, kalau kamu berhasil sampai pagi, kamu akan jadi dalang kondang, dalang yang sangat terkenal. Gitu. Tapi kalau mampu menyelesaikan sampai pagi. Tapi zaman dulu itu terjadi perjanjian dengan Pepundem atau yang terkenal dengan Eyang Esmoyo zaman dulu yang bersemayam di daerah atas Telo Moyo. Nah itu hanya terjadi perjanjian di dusun Sikembang zaman dulu. Dan akhirnya dia kalah karena tidak mampu menyelesaikan misinya sampai pagi. Apa sih penyebab kesalahan dia sampai tidak bisa sampai pagi? Karena zaman dulu itu saya sambil pakai sepatu ya Mas ya. Nggak apa-apa. Raga-raga sini ada apa tetangga. Nanti untuk cerita selanjutnya kan diteruskan dengan Mas Teguh untuk penelusuran. Ya Mas Teguh ceritain selanjutnya. Siap. Masih 750 Pak. Wah, ya sayang. Oh Mas Togol tuh Mas Togol. Yang akan ceritakan selanjutnya. Pada zamannya dulu, yang namanya Eyang Dalang atau Eyang Tejo Moyo itu berasal dari daerah Solo zaman dulu. Jadi yang dipentaskan di sini adalah wayang karakter Solo, bukan karakter Ngayu Jogarta Hadiningrat, bukan loh, tapi karakter wayang Solo. Dan ini dalang sendiri itu dari daerah Solo zaman dulu. Dan dia diikuti oleh salah satu yang masih kerabat dari keraton zaman dulu, yaitu istrinya yang namanya Dewi Nawang Arum. Dewi Nawang Arum sendiri dimakamkan di sebelah Mbah Dalang zaman dulu. Dan di sini juga zaman dulu udah terbentuk salah satu peradaban atau suatu perkampungan atau suatu daerah wilayah yang zaman dulu dinamakan Sikembang. Kenapa kok dikatakan dusun kembang? Karena zaman dulu daerah sini adalah sentra kembang, Karena kenapa kok sentra kembang? Karena kalau kembang dibudidayakan di daerah dingin, otomatis dia berkembang biak dengan dan berkembang sangat bagus. Oke, di sini ada perlambang namanya Gunungan Wayang. Nih, Gunungan Wayang. Kenapa kok wayang itu ada lambangnya seperti Mas? Ada satu banteng, dua harimau. Jenengan tahu nggak sebabnya apa? Apa itu Pak? Saya juga nggak tahu. Ini ada ular juga ya Pak? Kalau ular juga ada. Ular juga ada. Ini banteng ini kalau saya tarik seperti ini Mas, ini bisa menjadi keris Mas. Tapi harus pakai sarap gitu Mas. Jadi keris yang di sini, ini ada keris berbentuk ular seperti ini. Saya bisa mewujudkan tapi harus ada syarat-syarat tertentu. Saya jadi bisa mewujudkan. Kalau di sini ada keris saya perwujudkan ke alam nyata, transfer ke alam nyata. Tapi persyaratan harus komplit. Properti, ada teh pahit, kopi pahit. Enggak bawa. Bunga? Enggak bawa. Stop, berarti udah nggak bisa nih. Nggak usah dilanjutin. Properti rodongan, rodo nyepeleknya malam ini. Jadi dia nggak bawa yang diinginkan. Error. Udah jauh-jauh kita dari daerah Sawitan, pusatnya Kota Magelang. Kesini harusnya bawa, tapi nggak bawa malam ini. Jadi rodo mencela-mencela ini namanya. Rodo PTWL ya, sakar PTWL. Oke loh, kita ke sana dikit. Kita geser ke sini dikit. Di sini adalah pohon yang sangat gede. Ini pohon apa ya Pak Juwadi? Pak Juwadi? Beringin. Beringin. Cukup pohon beringin. Ini cemara ya? Oh cemara. Ini beringin, ini cemara. Oh, yang mana? Pak Juwadi, konon katanya di sini sering terjadi penampakan zaman dulu. Jangan pernah dengar nggak? Penampakannya berwujud Arjuna Gebel dan dia bisa merubah diri menjadi kayak semacam harimau ya Pak ya. Harimau kadang anjing juga ya Pak ya. Karena tadi pas saya masuk saya dibagaikan atau disambut dengan perwujudan kayak Arjuna tapi wujudnya kayak orang gembel gitu. Arjuna ireng. Ada taringnya. Arjuna Ireng jenengan itu Facebooknya dia Arjuna Ireng nih. Tak ada yang perapatan itu kan? Sebelah mana Pak? Dulu. Tapi sekarang? Oh,
buah bulu berarti Pak. Buah bulu seperti apa ya? Rasanya kalau makan di dalam Manis. tapi kalau di luar Oh, itu masih berarti masih ini Pak Wahyu, itu masih di filosofi terkuat kalau zaman, karena kalau nggak boleh yang namanya makam itu makan sesuatu di dalam makam itu nggak boleh gitu lah. Percaya nggak kalau makan sesuatu di dalam makam boleh atau enggak? Percaya nggak? Kalau saya percaya nggak boleh kalau makan sesuatu di dalam makam. Tapi kalau di atas makam boleh. Kalau di atas makam. Tapi kalau di dalam makam nggak boleh lah. Tapi gini loh. Ada filosofis juga yang mengatakan kalau di dalam makam itu ada buah, kalau dimakan di dalam makam itu hukumnya haram. Benar nggak? Kalau di makam, di luar makam haram, tapi kalau di dalam makam halal. Siapa yang mau makam di dalam kubur? Karena dalam kubur itu makanannya nggak itu, tapi doa loh. Kalau dalam kubur lo makanannya buah, wow, cakep. Berarti kita setiap malam Jumat ngirimnya pakai buah, bukan pakai doa. Jadi kalau orang udah meninggal, itu kirimnya doa, bukan buah. Di sini ada makam yang dikasih lisan dan dikasih nama tuh loh. Coba masuk, kalau bertanya coba masuk, di zoom lebih dekat. Di situ ada namanya. Kalau sekarang pakai sepatu nggak apa-apa Mas, kalau tadi nggak boleh. Jadi sama Mas. Raden Arum. Arum. Nyai itu Mas perempuan no. Niki Raden. R. Raden. Ya. Roro. Roro Arum. Itu perempuan apa laki Pak? Pak Suwari. Perempuan. Roro Arum. Roro Arum. Ya, Arum itu wangi, berarti masih ada kaitannya zaman dulu dengan desa Kembang ya. Tapi kalau zaman dulu terkenal desa Kembang itu Pak zaman dulu. Iya Kembang. Kalau saya namanya Kembang. Tapi terjadi perjanjian. Tadi udah saya ungkap juga. Terjadi perjanjian dengan Mbak Dalang ini. Akhirnya berubah menjadi desa Dalang. Karena zaman dulu tadi udah saya ceritakan juga sih. Zaman dulu sebelum Mbah Dalang, Mbah Tenjo mau ke sini itu terjadi perjanjian. Kalau kamu bisa dalang di sini sampai pagi, sampai selesai, kamu akan menjadi dalang yang sangat kondang. Itu perjanjian dengan penunggu atau pemuda daerah sini zaman dulu. Nah, tapi kalau kamu nggak mampu, apapun akibatnya kamu yang tanggung. Berani apa enggak? Lah, mendapat tantangan seperti itu Mbah Tenjo, dia berani Pak. Saya berani. Saya berani dari sini. Kenapa enggak? Tapi akhirnya terjadi naas. Sebelum sampai pagi, udah terjadi kecelakaan. Akhirnya semua yang nabuh dan dalangnya semua meninggal semua karena tertimpa gebyok. Satu tertimpa gebyok, dua panggungnya ambrol Pak. Padahal itu luar biasa. Panggung ambrol itu bukan panggungnya yang roboh enggak, tapi tanahnya yang kayak sekipat gini ambles gitu zaman dulu. Akhirnya pada ketimpa itu semua. Akhirnya meninggal semua di sana. Dan zaman dulu karena udah terjadi perjanjian di sini, itu ada salah satu warga yang zaman dulu kesurupan juga. Itu akhirnya dia ngomong, ini udah menjadi perjanjian, makanya harus dikuburkan di sini. Dia kesurupan dari pepunden sini, jadi nggak boleh satupun yang dimakan di luar dusun ini. Zaman dulu seperti itu di desa Sekembang. Jadi kalau di sini untuk wasilah orang yang pengen menjadi dalang kondang, tempatnya di sini. Untuk menjadi pengenong, pengembang, pegawai macam di sini adalah kalau ngalap berkah atau pengen menjadi salah satu orang yang kondang, tempatnya di sini Pak. Makanya banyak seorang yang seniman atau apapun juga ziarah ke sini ngalap berkah di sini biar menjadi salah satu yang kondang. Gitu, Pak. Arjuna Gembel sendiri Pak, Arjuna Gembel sendiri itu adalah salah satu penunggu zaman dulu, penunggu daerah Sekembang zaman dulu Pak. Jadi itu salah satu penunggu atau penjaga wilayah zaman dulu yang ditaruh sama Mbah Telomoyo atau Mbah Esmoyo zaman dulu. Mbah Esmoyo yang bersemayam atau ada petilasannya di daerah Telomoyo atas itu ada.
Karena di sana ada makam yang tidak diketahui siapa tuh makam itu. Nggak ada karakter makam siapa-siapa, ada di atas. Jadi di sana ada nisan tapi nggak ada namanya siapa makam siapa, ada nggak Pak? Ada tuh. Tapi nggak tahu ini makam siapa, nggak tahu. Aryo Sasongko itu adalah salah satu yang dulu salah satu kepanjingan ilmunya dari Eyang Ismoyo sendiri. Tapi puncaknya kan ono kepelen. Belakang bae. Di puncak ada nggak Pak yang di Apa? puncak untuk makamnya? Ada. Tapi bukan ke makam sih, kalau saya lebih ke petilasan. Kalau di puncak ada bunga kantil bagus. Cempoko apa kantin? Cempoko itu. Cempoko. Nggak pakai molio ya, Cempoko molio bagus. Oh, untuk medunisasi karena malam ini pengen medunisasi sama yang namanya Mbah Arjuno Gembel atau Aryo Gembel. Saya membutuhkan medunisasi yang namanya Mbah Mas Arjuno Ireng. Gimana Mas Arjuno Ireng? Siap jadi medunisasi nggak? Nggak Karena siap ini. emang yang namanya sama dengan Siapa? Nggak siap ini. Japura. Krisno nak irung di. di sini daerah luar makam sudah dibangun salah satu gazebo atau salah satu tempat peristirahatan yang sangat nyantai dan enak. Dari sana juga ada kamar mandi, tempat perwuduan juga di sana loh, bagus loh. Sama prioritas tempat daerah Dalangan, kelurahannya Mas ya, Dalangan itu kelurahannya Mas ya. Dusun Dalangan. Dusun, kalau kelurahannya Pandean. Pandean. Kok bisa dikatakan Pandean karena kenapa Mas Jumadi? Pandean ini desa begini juga. Go, masak go. Oh, Dalangan. Ah, dijongkong akhir Mbak Win kok. Ini ada coplok kabeh. Mas Juari, tangkap yo. Tangketi. Nggak apa-apa, santai aja. Kita damai kok. Pak Bud, mobil layaran. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Dami dulu. Rukunan, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Rukunan, Mbak. Thank you, Mbak. Jadi cangklet sejarah, Mbak. Masak go. Ini kali. Tasih. Boleh. Ini kali, Mbak. Ini adalah salah satu kerasukan yang di sebelah sana. Itu adalah yang namanya Arjuno Gembel. Itu adalah Arjuno Gembel yang di belakang. Dan di sini adalah yang di dekat Pak Buti. Itu adalah yang kerasukan dari yang saya katakan tadi, penampakan dari anjing. Jadi yang di Pak Buti itu penampakan dari anjing. Pengikutnya namungan. Iya, pengikutnya dari Arjuno Gembel yang lebih menjaga ke Arjuno Gembel. Makanya begitu jenengan kayak dia ditanya-tanya kayak nggak terima. Jadi juragannya masuk di badan Mas Teguh.
Coba tanya-tanya ke Mas Teguh aja, ke Mas Arjuno Gembel. Seneng kan kok, Mas? Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Salam rahayu, Mbak. Kalian sinten iki? Wah, goleki jagane iki. Nggih, Mbak. Ini Singapura, Mbak. Kalau tani kan, ini kan silaturahmi ya. Kalian bagi tangkap sejarah atau nopo ning makam mriki. Berziarah ngertos itu kagem sinten terus ngene carine kados napa kan ngoten Mbak. Betul ya, Mas? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya, Bang? Betul ya? Tenang ya? Mau nggak Mas? Diajak pulang mau nggak? Yang satunya masih susah untuk dinetralisir, belum mau netral. Kebetulan yang baru tenang. Balik ya. Gak mau masuk. Nggak mau. Saya ajak main sebentar. Dia bisa rada tenang, biar rada rasa asik. Coba di sebelah sini. Sebelah sini. Saya kan pancing untuk masuk ke sini dulu. Ada interaksi yang jauh dari sana, saya nggak tahu seperti apa. Tenang, Mbak. Tidurin, Mbak. Nantang saya. Ini sebenarnya ini bukan lawan saya karena dia anak gua dari Barjuno Gembel. Jadi untuk mengendalikan ini saya sebenarnya butuh bantuan Barjuno Gembel. Jadi karena kalau saya langsung ke sini otomatis saya kewalahan juga. Tapi kalau saya minta tolong ke Barjuno Gembel yang sebenarnya adalah penunggu di sini yang sangat kuat di sini sosoknya berarti otomatis rada ringan gitu. Kalau saya langsung ke dia itu susah karena tadi dinetralin berbagai macam juga susah gitu loh. Ya kan? Ya, makanya karena dia di atas kendali dia. Kalau dia yang ngajak, dia yang nyuruh pasti mau gitu. Salam ragu, salam ragu, salam.
Benar, yang ada di raga ini adalah Mbah Arjuno Gembel. Benar? Nah, benar. Itu siapa? Itu siapa? Yang ada di raga dia siapa? Oh, ngomongnya sampean. Pengikutnya kamu, pengikutnya jenengan. Coba dipanggil ke sini, coba dipanggil ke sini. Seperti biasanya kamu manggil pengikut kamu, coba dipanggil ke sini. Yuk. Yuk dipanggil. Yuk, dipanggil. Pengikut kamu dipanggil, diajak ke sini. Seperti kamu biasa manggil, biasanya seperti apa manggilnya? Ini enggak. Rada keras, Mbak, rada keras. Dia adalah pengikut dari Mbah Arjuno Gembel. Coba biar dipanggil sama Mbah Arjuno Gembel, biar kesini, kita ngobrolnya enak. Yuk, dipanggil. Sekali lagi dipanggil, biar dia mau mendekat. Yuk, dipanggil. Dipanggil. Biar dia kesini, kita ngobrol enak. Dipanggil. Yuk. Coba biarkan ke sini, biar dia tahu kalau dipanggil majikannya. Balik. Dipanggil sama majikan kamu, ke sini dulu. Dipanggil dulu. Yuk, sini. Sini dulu. Jadi satu sama majikannya, kita ngobrol secara enak. Mbak, disanjangi, diomongi kalau dia nggak boleh lawan saya, Mbak. Nah, karena dia pasti ngikut sama Mbah Arjuno gitu, tolong dipanggil ke sini. Jangan, Mbak. Yuk, dibilangin untuk jangan lawan saya, karena di sini niatnya bagus. Dibilangin, dibisikin. Kalau di sini kita niatnya bagus, karena dia taunya saya niatnya jelek. Maka dibilangin, yuk dibisikin. Dibisikin. Suruh pulang, Mbak. Suruh pulang. Suruh pulang. Suruh pulang. Suruh pulang kalannya. Suruh pulang kalannya. Yuk. Sing rumangsa mau nang kene ora tata. Ndang jalo ngapura marang sira. Nggak ada. Nggak ada. Yuk. Suruh pulang dulu. 1 2 3. Itu dari Mbah Arjuno Gembel. Dia udah mulai netral, udah mulai netral. Coba dikasih minum, Mas. Coba dikasih minum dulu. Biar normal dulu. Mas tes. Ya, ayo, ayo. Yuk. Masih ada sedikit sisa di badannya. Coba saya netralin dulu. Ya, 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 ya. Bisa ya, dipotong belah sana ya. Biar nolak dulu. Ya, tolong dibawa ke sana dulu. Balik. Masih. Nah, gitu. Dibawa ke sana dulu. Biar rada enak, rada hangat. Kita lanjut ke Mbah Arjuno Gembel zaman dulu. Nah, konon cerita zaman dulu di sini adalah makam dari Mbah Dalang atau Mbah Tenjo Moyo ya, Maya. Benar. Itu ada berapa orang yang dimakan di sini, Mbak, zaman dulu? Ada berapa? 21. Ya, benar. Ada 21. Dan di sini konon katanya bisa untuk wasilah untuk orang pengen maju dalam di bidang kesenian ya, Mbak ya. Kayak zaman sekarang ada kayak
berbagai macam kesenian. Kalau pengen maju, pengen terkenal, bisa jarah ke sini ngalap berkah di sini ya Mbah ya. Dan konon katanya juga di sini zaman dulu Mbah Dalang atau Mbah Tenjo Moyo itu adalah seorang yang kaya raya zaman dulu ya Mbah ya. Dan katanya banyak juga berbagai macam Mas Picis Rojobrono yang ikut terpendam di sini. Memang ada Mbah. Ini saya lihat dari mata batin saya, Mas Juari. Banyak berbagai macam perhiasan ditanam di situ. Mas-masan juga gitu zaman dulu. Bener gak Mas? Enggak, kurang tahu. Menurut perawan jenengan coba diterang sebentar. Karena saya percaya jenengan tahu kok. Tapi dikasih cepuk-cepuk gini. Iya, tapi Mas juga. Heeh. Iya. Anu Mas Gemjoan zaman dulu gitu. Oh, kayak kalung-kalung debiek-debiek gitu ya. Nggih, ngoten. Debiek-debiek itu apa ya bahasane? Rompiong kalau salah. Krompiong ya. Itu milik siapa, Mbah? Kalau ada kalung krompiong, ada mas-masan seperti itu zaman dulu milik siapa, Mbah? Majikane. Nah, dulu yang namanya Mbah Arjuno Gembel itu kan sebenarnya perwujudan dari wayang yang dimodifikasi, yang didadarin kayak wayang tapi beda gitu. Tapi ada kodamnya. Emang kodamnya jenengan Mbah zaman dulu? Untuk orang berziarah ke sini, ada peraturan tertentu yang diamanahkan ke jenengan untuk disebarkan ke masyarakat umum biar pada tahu. Untuk tata cara di sini gimana? Ya, terus oke. Kalau tata cara sendiri, Mbah, tata cara yang diwajibkan di sini ada apa, Mbah? Seperti apa gitu? Sopan santun, baca selawat kafi, bawa dupa atau kembang, sama kopi pahit teh pahit. Karena tadi yang saya rasakan di sana ada kayak pengen minta ini kopi pahit teh pahit kalau orang pengen gayuh sesuatu gitu Pak di sini. Diwajibkan bawa kayak kembang, dupa, sama teh pahit kopi pahit. Wah bener tuh. Saya baru ngomong degan hijau sama Pak Juari udah disebutin sama degan hijau gitu. Saya rasa cukup, jangan pulang dulu ke alamnya, karena saya rasa cukup dan terima kasih informasi yang telah diberikan, informasi yang telah diceritakan oleh jenengan, saya terima kasih. Terima kasih, matur suwun. Ada pesan tertentu dulu atau jenengan mau pulang sekarang? Dah, benar. Ya. Saya antarkan dengan bacaan Allahu Akbar 3 kali dengan pulang ke alamnya. Saya bacakan Allahu Akbar 3 kali dan pulang ke alamnya. Seiring saya bacakan Allahu Akbar, pulang ke alamnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cakep. Jadi banyak cerita yang tersimpan di sini, filosofi yang tersimpan di sini. Di sini adalah makam yang namanya makam Mbah Dalang atau zaman dulu yang terkenal dengan Mbah Tenjo Moyo atau Mbah Prono Kusumo zaman dulu. Jadi nama aslinya adalah dia adalah Mbah Prana Kusuma, tapi terkenal dengan dalangnya dia adalah Mbah Tenjo Moyo. Tapi nama asli dari Mbah Tenjo Moyo adalah Mbah Prana Kusuma atau Prono Kusumo zaman dulu. Dan dia memiliki istri yang namanya Mbah Dewi Nawang Arum yang sebelah sana tadi. Di sana ada makam Mbah Nawang Arum juga yang sangat harum baunya dan dipenuhi dengan berbagai macam zaman dulu yang dikubur ada Mas Picis Rojobrono. Coba kita zoom sebelah sana. Yuk, jalan-jalan. Sekarang jalan-jalan dulu biar dari mediumisasi sadar dan terkondisi dulu. Kita jalan-jalan. Di sini banyak perwujudan wayang di sini. Adalah wayang satu apa ya Mas Yo? Soal arek iki jenenge ya Mas Yo. Bukan Mas, Sekeluarga. bukan. Satu golongan. Golongan apa ya Mas Yo? Kasih pertanyaan. Tapi di sini sebenarnya bukan cuman kayak relief gak hidup, tapi relief hidup loh. Nyatanya di sini ada nih. Berarti relief di sini hidup loh. Ini tempelan relief hidup. Jadi bukan kayak cuman semacam kayak stiker bukan, tapi ini hidup nih. Nih tangannya. Jaga Batoro. Itu nih zaman dulu. Di sini juga relief hidup lagi. Nih.
Kalau pengen nanam pohon beringin, di sini banyak bibit pohon beringin nih, Lur. Bisa diambil, boleh juga. Jangan lagi. Di sini ada pohon cemara yang sangat tinggi, bisa menjulang tinggi. Tapi saya lebih penasaran ke namanya tadi pohon bulu yang sering berbuah, tapi sekarang nggak berbuah seperti zaman dulu lebat, tapi licin Mas, hati-hati. Kalau yang kakinya nggak ada apa itu kapal ya, biasanya gampang terpleset. Kalau saya mah kapalnya banyak, jadi nggak gampang terpleset. Pengen naik ke sebelah sana, tapi jalannya susah loh, jalannya susah. Kalau di belakang makam umum ya Mas Uwi, Mas? Nggak tahu itu. Pengen tahu nggak Mas? Ada luar itu ya Mas? Di pohon ular itu. Dari kesana juga. Takut trauma. Belum pernah digigit ya? Iya, terasa ya. Iya. Wis tau dicokot ulo marai wedira ulo. Pak Sus. Ya. Tadi Pak Juwari bilang katanya ada keris Luk Songo yang mau keluar. Terus mau boten. Ada sebenarnya, tapi untuk persyaratan tapi kok nggak bawa kita ya Pak yo. Oh, Kalau bawa ada tebusannya kita bisa. Tadi saya udah bilang kalau di sana ada kerisnya gitu. Cuman saya minta dari bagian properti suruh saya sediain itu teh pahit, kopi pahit, kelapa muda juga, dan sama kembang nggak ada Pak. Kalau ada saya bisa. kopi pahit itu saged elek kembang. Teh pahit. Nah. Tadi saya kan bilang Pak, di tengah itu lah bilang di sini saya bisa ngeluarin, saya bilang gitu pertunjukan. Mau apa tuh ya Pak ya? Cempoko niku lho. Oh, cempoko, tukulan cempoko. Cempoko mulya. Apa iki, Pak? Birune. Bagus tuh. Nggih. Murko. Kalau itu murko Pak, lebih bareng-bareng sekali. Nggih, bawah. Jenengan pernah sater. Gas, dibagi Mas. Mas Jari. Mas bagi Mas Jari. Bagi Mas. Kurang Mas. Yang tunggal. Jebul Pak Juwari ngerti iki do ngenteni. Kita masuk. Koko. Yes. Entek ya. Delok, apa ora delok. Ngepit kesasar ya. Delok, saya meneh. Pak delok nih, bintangnya seperti apa? Pak delok bintangnya seperti apa, Mas? Delok Mas, tak delok nih. Batu apa jenisnya kepiye? Ojo Bu. Delok. Ini apa? Nek awal lho apa? Kan dibul. Oh, ngerti lah kancamu karakter sesat Mas, berarti. batu apa? Nek pomo serawatannya seperti apa ra pengen? Bang sih. Dalam Ra pengen ngerti perawatan seperti apa? Bener. deloknya bang sih. Perawatane. Bener sah. Masa ora ngerti perawatannya? Orang itu perawatannya nggih apa ya Mas yo? Mboten apa-apa. Ini kan delok iki batune apa perawatannya kepiye kan? Takon bapakku ngono. Jelas ke. Ambil mai. Mas yo, pengen di karakter ora? Betul Pak. Nanti nopo nek di karakter ora oleh. Mungkin dak ilang ngono. Bukan temen lah. Golek makane nggo apa men. Kira tak karakter Nasi Padang. Payah. karakternya seperti apa gitu loh. Seperti apa, gunanya dia apa, mau cara neng rumah seperti apa tak karakternya gitu. Ini bejang tak ge modasi mawon.
Masuk Raola dulu semuanya seperti apa. Oke lor, kita berada tepatnya di daerah Dusun Kembang. Zaman dulu Dusun Kembang, tapi sekarang terkenal dengan Dusun Dalangan ya. Dalangan. Tepatnya di daerah desa mana Pak? Bukan, kalau itu Dusun. Desa Pandean. Desa Pandean. Kecamatan Ngablak. Kabupaten Magelang. Indonesia. Ah, udah diungkapin. Jadi saya nggak jadi. Udah diungkapin sama Bapak Koramilun Ngablak, yaitu Bapak Wahyu. Orangnya yang sangat tegas, sebenarnya kayak antagonis kalau dilihat. Jadi kalau dilihat dari perawakan seperti ini, dia kayaknya orangnya kayak garang dan antagonis. Jalannya dah. Bahasa Jawa nih, Pak. Apa tos? Itu yang bilang Pak Budi loh bukan saya loh. Serem neng atine ndak ya. Wah, jos itu, Pak. Atine lo Piti. Terus sama wanita nih. Kamera sini, kita jalan-jalan. Berdua ya Mas? Berdua. Piye, nek berdua wani ora Mas? Berani. Yuk, berdua. Di sini saya pengen beda dari yang lain. Biasanya saya kalau konten seperti ini, biasanya leteng tak ajak. Tapi malam ini saya cuma pengen ajak dari kameramen tok, karena saya lagi klop sama kameramen. Cuman saya malam ini dia tak ini karena ada hukuman tersendiri karena nggak bawa properti komplit tuh. Malam ini dia akan saya hukum. Mau nggak mau harus saya hukum. Sini kameramen.